Kupu Mimpi. Dari cerita, hadirkan mimpi. Dahulu kala, di sebuah lembah hijau yang dikelilingi perbukitan, hiduplah seorang petani bernama Toba. Setiap pagi, Toba bangun sebelum matahari terbit, berjalan menyusuri ladang yang ia rawat sendirian. Hidupnya sederhana. Ia punya rumah kecil dari kayu, sebidang sawah, dan sungai jernih tempat ia memancing. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering membuatnya termenung. Toba merasa kesepian. Suatu hari, setelah bekerja seharian, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Airnya tenang, hanya sesekali riak kecil mengejutkan permukaannya. Saat ia hampir menyerah, kailnya tertarik sangat kuat. Ia menariknya perlahan, hati-hati, sambil berharap itu ikan besar untuk makan malam. Ketika muncul dari air, Toba terkejut. Seekor ikan mas berwarna emas jauh lebih indah dari ikan manapun yang pernah ia lihat. Sisiknya memantulkan cahaya seperti matahari di pagi hari. Toba bahkan ragu untuk menyentuhnya. Tapi ia tetap membawanya pulang. Berpikir mungkin ini rezekinya hari itu. Ketika hendak menyiapkan ikan itu, keajaiban terjadi. Cahaya lembut keluar dari tubuh ikan tersebut. Dalam sekejap, wujudnya berubah menjadi seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan mata lembut yang memancarkan ketenangan. Toba membeku, tidak percaya pada apa yang ia lihat. Wanita itu berkata bahwa ia sebenarnya adalah manusia yang dikutuk menjadi ikan. Kutukannya hilang karena Toba menolongnya dengan hati yang tulus. Dan wanita itu pun mengajak Toba menikah. Tetapi ada satu syarat yang harus Toba jaga. Ia tidak boleh mengatakan kepada siapapun bahwa istrinya berasal dari seekor ikan. Jika sumpah itu dilanggar, bencana besar akan terjadi. Toba berjanji, dan sejak hari itu hidupnya berubah. Mereka menikah, tinggal bersama, dan untuk pertama kalinya, Toba merasakan kehangatan keluarga. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Namun ia juga sangat rakus dan sulit diatur. Setiap kali ibunya memasak, Samosir selalu ingin makan lebih dulu. Setiap kali diberi tugas, ia lebih memilih bermain. Meski begitu, Toba dan istrinya tetap menyayanginya. Suatu siang yang terik, ibu Samosir memasakkan makanan untuk suaminya yang sedang bekerja di ladang. Ia meminta Samosir mengantarkannya. Anak itu mengangguk, tetapi aroma makanan itu begitu menggoda. Dalam perjalanan, ia berhenti beberapa kali. Lalu akhirnya tidak tahan lagi. Ia memakan hampir semuanya, menyisakan sedikit yang tidak layak disebut bekal. Ketika sampai di ladang, Toba sangat lelah dan sangat berharap makanannya datang. Begitu tahu makanan itu dimakan anaknya, kemarahannya meledak. Dalam amarah yang tak terbendung, ia berteriak, "Dasar kau anak ikan!" Perkataan itu meluncur begitu saja, dan Toba langsung terdiam. Ia sadar ia telah melanggar sumpah yang paling penting dalam hidupnya. Di rumah, istrinya yang sedang menunggu Samosir pulang, tiba-tiba merasakan perubahan. Angin berhembus aneh, langit mendadak gelap, dan suara gemuruh terdengar dari jauh. Ia tahu waktu itu telah tiba. Kutukan yang selama ini ia takutkan akhirnya datang.
Dengan suara lirih namun tegas, ia memanggil Samosir dan menyuruhnya naik ke bukit setinggi mungkin. Samosir kebingungan, tetapi mengikuti ibunya. Saat mereka berlari, hujan mulai turun. Deras seperti dicurahkan langsung dari langit. Sungai meluap, tanah retak, dan air muncul dari segala arah seperti dinding besar yang runtuh. Toba mencoba menyelamatkan diri dan memanggil keluarganya. Tetapi air datang terlalu cepat. Dalam waktu singkat, seluruh lembah yang dulu sunyi berubah menjadi lautan luas. Bukit tempat Samosir dan ibunya berdiri menjadi satu-satunya tempat yang tidak ditelan air. Air itu terus naik, hingga akhirnya membentuk sebuah danau besar yang kemudian dikenal sebagai Danau Toba. Sementara, bukit tempat Samosir selamat berubah menjadi sebuah pulau bernama Pulau Samosir. Warga yang tinggal di sekitar danau percaya bahwa angin yang berhembus dari permukaan air membawa kisah itu sampai sekarang. Kisah tentang cinta, janji, dan kesalahan kecil yang berujung pada perubahan besar pada alam.